Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, masih tentang diagram lingkaran. Kali ini diagram lingkaran yang melibatkan derajat dan juga kita mengulang sebagian yang dalam persen. Perhatikan diagram berikut. Diagram menunjukkan olahraga kegemaran siswa laki-laki. Jadi siswa laki-laki itu menurut gambar ini ada yang senang renang, ada yang senang sepak bola, ada yang senang bulu tangkis, dan ada yang senang kasti. Yang sebagian kasti belum tahu, ya. Renang besarnya 90 derajat, sepak bola 120 derajat, dan bulu tangkis 78 derajat. Sisanya kasti. Berarti kastinya ini nanti kita hitung ya. Jika banyaknya siswa laki-laki ada 180 anak, berapa orang yang gemar kasti? Nah, untuk bisa menghitung berapa orang ini, kita harus menghitung berapa besar bagiannya kasti. Bagiannya kasti berarti 360 dikurangi yang sudah ada ini. 90 tambah 120 ditambah 78. Ini tambah ini 210. Tambah 78 berarti 288. Berarti 360 kurangi 288. Jadi bagian kasti besarnya adalah 72 derajat. Kalau kita sudah tahu bagiannya kasti, baru kita bisa menghitung berapa orang. Nah, caranya gimana? Caranya itu sebetulnya gampang. Yang ditanyakan apa? Kasti. Berarti kita tulis bagiannya kasti. Berarti 72 per yang diketahui kan semuanya ini, semuanya. Karena ini kan siswa laki-laki, semua ini kan tadi siswa laki-laki. Berarti 72 pernya bukan per 100 ya. Mengapa? Karena ini gambarnya dalam derajat. Jadi per 360 kali nominalnya baru ditulis di samping tanda kali 180. Kita lihat dulu sebelum menghitung, kita biasakan ini dilihat dulu, dicermati. Adakah yang bisa disederhanakan? Ada, misalnya 180 dengan 360. Masing-masing dibagi 180, ini 1, ini 2. Ya, menghitungnya jadi lebih mudah, 72 dibagi 2, 36. Jadi yang gemar kasti ada 36 anak. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi saya ulang ya, di sini caranya tidak selalu per 100. Ya. Karena kadang-kadang hafalan di sini hafalannya per 100. Dilihat gambarnya. Gambarnya kalau ini gambarnya dalam derajat, yang diketahui itu seluruhnya, maka pernya per 360. Tetapi kalau gambarnya misalnya dalam persen yang diketahui seluruhnya, maka pernya itu per 100. Jadi sesuai dengan di sini pernyataan yang ada di sini. Lanjut ya. Ini butuh perenungan. Perhatikan diagram berikut. Ini masih diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Ya. Diagram di samping menunjukkan banyaknya hasil panen. Jadi hasil panennya itu ada kacang tanah, ada jagung, ada kacang hijau, dan ada ketela. Semuanya jumlahnya harus berapa? 360. Tapi di sini ada bagian tertentu untuk mempermudah. Di sini kan ketela itu separuh bagian. Separuh bagian itu artinya ya setengah kali 360. Jadi bagian ketela itu besarnya 180 derajat. Di sini jagung sudah diketahui 90 derajat, kacang hijau 34 derajat, dan kacang tanah belum diketahui. Jika banyaknya hasil panen ketela 360 kg, berapa banyak hasil panen kacang tanah? Sekali lagi, karena di sini yang ditanyakan kacang tanah, kita harus tahu dulu bagiannya kacang tanah itu berapa. Nah, cara ngitung gimana? Bisa menghitung secara keseluruhan ini harus kan 360. Iki wis ono 180, ono 90, ono 34. Ini dijumlah semua. Berarti 360 dikurangi totalnya ini yang sudah diketahui. Nah, tapi bisa juga dengan cara melihat ini separuhnya. Kalau ini
ketela 180 derajat ini kacang tanah, jagung, kacang hijau di jumlah harusnya juga 180 karena separuh bagian kan. Jadi kalau di sini sudah ada 90, ini 34, berarti ini kacang tanahnya berapa? 56. Nah, yang lebih simpel lagi, ini jagung wis diketahui 90, berarti kacang tanah dan kacang hijau kalau dijumlah hasilnya harus 90. Ini wis ono 34, berarti di sini kacang tanahnya 56. Nah, jadi ada berbagai cara. Kamu mau pakai cara yang mana? Kalau yang ini di sini dijelaskan ini pakai cara ngitungnya secara keseluruhan. 360 dikurangi ini ketela, jagung, kacang hijau. Ya. Kalau ini sudah tahu bagiannya kacang tanah, kita baru bisa ngitung banyaknya hasil ini. Hasil panen kacang tanah. 56 kan bagiannya ini. Berarti 56 pernya per berapa? Yang diketahui adalah ketela. Berarti kita tulis per bagiannya ketela. Ini 180. Jadi 56 per 180 baru dikalikan 360. Kita sederhanakan, di sini angka 2-nya di sini ya. Berarti hasilnya 56 kali 2. 112 kilogram. Mengapa kok tidak per 360? Karena yang diketahui di sini hanya panen ketela. Jadi pernya di sini itu per yang diketahui. Bagian ketela adalah 180. Begitu. Baru 360-nya ditulis di samping tanda kali. Kalau sudah disederhanakan, tinggal ngitung. Lanjut. Ini diagram lingkaran menunjukkan pekerjaan orang tua. Pertanyaannya adalah, jika banyak buruh sama dengan pedagang, maka banyak karyawan berapa? Nah, karena ini gambarnya itu dalam persen, total semuanya harus berapa? 100%. Kalau separuh berarti harus berapa? 50. Di sini kan ada gambar yang menunjukkan separuh yang mana ini loh. Polisi, pedagang, petani ini ada garis di sini kan? Berarti ini kan separuh. Polisi, pedagang, petani berarti kalau dijumlah harus 50. PNS, buruh, karyawan kalau dijumlah harus 50. Di sini petani sudah ada tanda ini, berarti ini bagiannya 25%. Berarti bagiannya pedagang berapa? Kalau kamu melihatnya ini sebagai garis tengah, berarti 50 dikurangi 25 dan 6. 25 dan 6 kan 31. Berarti pedagangnya 19. 19%. Kalau menghitung dengan cara lain, ya bisa saja. Polisi dan pedagang harusnya 25%. Wis ono 6, berarti pedagangnya 19%. Sama hasilnya. Karena di situ ada pernyataan buruh sama dengan pedagang. Kalau di sini pedagangnya 19, berarti buruhnya juga 19. Berarti karyawannya berapa? Ngitung karyawan berarti 50 dikurangi 14 dan 19. 50 dikurangi 33. Jadi hasilnya 17%. Banyak siswa yang mengikuti ekstra drum band ada 36. Banyak siswa yang mengikuti ekstra sepak bola berapa? Kita lihat di sini sepak bolanya belum tahu bagiannya. Tapi di sini semua sudah ada tulisannya. Total semuanya kan harus 100. Ini kita jumlah dulu semuanya. Ini dijumlah semuanya 80 ya. Berarti sepak bolanya adalah 20. 20 itu 20 siswa apa 20%? 20%, belum 20 siswa. Nah, terus
Pertanyaannya kan sepak bola, berarti 20 per, yang diketahui apa di sini? Drum band. Drum band, jadi pernya per, bukan per 36 ya, per 30. Jadi 20 per 30 kali 36. Ini dicorek, disederhanakan. Jadi kita hitung 36 dibagi 3, rolas, 12 kali 2, 24 siswa. Demikian. Diagram menunjukkan jenis olahraga yang digemari siswa kelas 5. Jumlah siswa yang gemar bulu tangkis dan catur 50 anak. Selisih siswa yang gemar sepak bola dan kasti ada berapa anak? Yang ditanyakan adalah selisih sepak bola dan kasti. Nah, kita harus tahu dulu bagiannya sepak bola dan kasti. Sepak bola udah tahu 37, kastinya 18, berarti selisihnya adalah ini dikurangi ini 19 derajat. 19% maksudnya. Terus baru 19 per yang diketahui apa? Bulu tangkis dan catur. Bulu tangkis dan catur itu ada tanda siku-siku. Berarti pernya per 25 kali 50. Ini 2 kali 19, 38. Jadi hasilnya 38 anak.